tentang excellent spirit, Pak, yang dimiliki oleh Daniel, yang dimiliki oleh Daud, itu yang harus kita punyai saat ini tuh excellent spirit-nya itu kalau menurut Bapak tuh kita tuh harus mengusahakannya itu seperti apa, Pak? Selain kita untuk menjaga kekudusan kita gitu kan, menjaga kekudusan kita, menjaga agar panah-panah si jahat itu nggak tembus ke kita, itu kalau menurut Bapak seperti apa, Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Siapa namanya, Pak? Pak Adi. Pak Adi, terima kasih, Pak Adi. Jadi begini, yang pertama saya mau kasih tahu, menjaga kekudusan. Cuma jangan salah memahami konsep kekudusan itu, Pak. Ya, karena Bapak tidak akan pernah kudus, karena perbuatan Bapak gitu lah. Nah, ya catat, Bapak dengar baik-baik. Bapak nggak akan pernah kudus karena perbuatan Bapak. Karena kita dapat kasih karunia, Pak. Kita hidup di hukum, di bawah hukum kasih karunia. Artinya apa? Bukan perbuatan kita yang membuat kita menjadi kudus. Ingat, dengar baik-baik. Bukan perbuatan kita yang membuat kita jadi kudus. Maksudnya gini, jangan ada di dalam hati bahwa saya ini kayak orang Israel ya. Dia ingin diberkati karena perbuatannya. Jangan sampai ada seperti itu. Gitu. Tapi kedekatan kita, hubungan kita dengan Kristus, dengan Yesus itu yang akan semakin hari semakin menguruskan kita. Tetapi kekudusan yang sempurna ketika tubuh kita menyatu dengan tubuh Kristus, jadi mempelai Kristus. Itu baru itu. Makanya konsep perkawinan itu penting. Suami, ya, itu merepresentasikan Kristus, dia sebagai penyelamat di dalam keluarga. Istri tunduk sama seperti kepada Tuhan dan sebagainya. Nah, kalau Bapak bicara seperti itu, ya itulah iman, Pak, sebagai penyelamat. Jadi ketika tidak ada yang boleh menundukkan kita selain dia, gitu. Apapun resikonya, termasuk seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, sampai digoreng pun nggak ada masalah. Jadi kalau urusan menyembah to the higher power itu dilarang, dan dia tetap pertahankan. Makanya cover dari surga itu selalu ada. Kenapa dia masuk ke kandang singa dia tidak takut? Karena dia mata rohaninya, dia melihat dalam alam roh ada malaikat Tuhan sedang memegang mulut singa-singa itu. Nah, ini yang perlu kita ini sekarang, dan itu hanya bisa terjadi ketika kita takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, bukan pakai akal, bukan belajar ini, bukan. Cerdas dengan pintar dua hal yang berbeda. Belajar membuat kita pintar, tapi cerdas itu karena hubungan luar biasa, horizontal dengan dia. Betul, Pak. Dengan apa? Dengan internet yang tidak terputus. Itu yang disebut dengan dalam bahasa yang dibilang body intelligence. Jadi tubuh kita ini punya kepekaan. Misalnya Bapak melihat saya, Bapak nggak suka sama saya bisa rasakan, Pak. Nggak usah Bapak ucapkan. Karena roh Bapak sudah berbicara kepada saya. Maka ya, terhadap roh. Makanya kenapa suami istri, kadang-kadang suaminya pulang ke rumah, istrinya sebel. Karena rohnya berbicara bahwa si suami barusan bukan rapat, misalnya gitu. Tapi rapat-rapatan. Gitu. Nah, rohnya berbicara. Tetapi begitu istri bilang, tidak menyambut dengan baik, si suami rohnya mulai mainkan action. Aku datang capek-capek, kau pulang ke rumah baru kau nggak ini aku. Alasannya gitu kan. Di sini sebenarnya bukan nggak boleh nih, tapi ada yang nggak enak nih. Kayaknya dia ada yang nggak bagus. Cuma nggak bisa dibuktikan karena konsep dunia pembuktian itu harus material, harus bisa dibuktikan dengan mata, dengan telinga, ada suratnya, ada TV, ada CCTV yang bisa begini. Nah di situ permainan iblis membuat kita menjadi orang-orang yang senang berdusta karena dididik sejak kecil untuk menjadi pendusta. Anak kecil kalau bicara jujur dimarahin sama ibunya, nggak sopan kamu, masa kamu bilang Omi jelek bau. Nggak boleh, nggak sopan. Memang secara etika bagus, tetapi waktunya tidak tepat, tidak berhikmat. Karena anak ini masih dalam masa pertumbuhan jiwa. Dia kognitif di dalam otaknya belum berjalan, sehingga dia tidak bisa mengembangkan daya analisa dia. Apa sih yang dimaksud?
Akhirnya besok-besok, oh kalau ada kayak gitu nggak boleh ngomong ya, katanya nggak sopan. Jadi kita sudah dididik sejak kecil untuk menjadi pendosa-pendosa. Gitu. Demikian juga dengan doktrin-doktrin. Wah, merusak bait Allah. Come on, merusak bait Allah itu ketika Anda dengki dengan seseorang itu merusak bait Allah. Bicara merusak bait Allah itu alam roh. Bait Allah itu roh kok. Ya. Ketika saya mau menerima sesuatu, ya karena alam roh saya sudah tunduk. Coba kalau alam roh saya tidak tunduk, tolak dalam nama Yesus. Roh saya tidak mau terima itu. Nggak bakal kita terima. Jadi itu bicara alam roh. Jadi bagaimana kita perkuat manusia roh kita? Daging, roh penurut, daging lemah. Kalau roh kita sudah nurut, daging mengikuti. Gitu loh. Dulu, mati, gue dikeroyok. Ya udah, ikut. Udah takluk kan? Ada ngikut. Kayak robot, jadi slave. Makanya lihat, perhatikan. Dunia ini sudah pakai semua the flag of slavery. Pakai semua tuh kemana-mana tuh. Dikasih muka harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Mana mukanya? Padahal senyuman itu ada powernya. Kunci orang tidak sakit itu senyum. Kayak saya ya Pak ya? Ya, kalau belum sakit, saya nggak sakit. Jangan sakit. Jadi penyakit itu, lihat di firman Tuhan, itu semua serangan iblis. Betul. Dan obatnya cuma satu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Artinya apa? Rohnya menyala-nyala. Luar biasa. Hati manjur itu apa? Pasti sembuh. Jadi penyakit di dalam firman Tuhan itu semua adalah serangan roh. Barangnya kagak ada. Orang bilang menular. Mereka bikin ilmu pengetahuan sejak tahun 1917 oleh John Rockefeller Foundation. Memang mereka menghancurkan konsep berpikir itu gitu, dengan membuat teori kuman. Jadi karena kita goblok nggak bisa lihat mikroskop, kita percaya aja apa yang dikatakan sama dia. Coba tantang dia, lihat mana barangnya. Kagak ada. Termasuk yang banyak ngomong semua. Nggak akan bisa ditentukan barang itu. Karena semua itu adalah ekosistem yang ada di dalam kehidupan kita. Yang semuanya saling melengkapi. Bapak butuh bakteri, kalau nggak bakteri nggak bisa pupuk. Besok pagi. Tangan kita ini tidak perlu berjauhan. Karena apa? Di sini ada enzim-enzim yang membuat kalau kita makan pakai tangan nikmat. Nggak usah pakai masker nggak Pak? Pakai masker nggak kalau keluar? Tadi saya udah singgung. Ya. Enggak. Kamu mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak berselubung. Kok tanya sih sama saya? Jangan selalu meminta jawaban secara saya nggak dengar. Kacau. Iya. Ya. Ini firman Tuhan. Hidung ini adalah nafas kehidupan. Ini kan luar saya biasa. udah tahu, nafas kehidupan jangan dicekek. Ini kuasa. Jadi kalau ibu bertanya tadi, ibu tidak paham. Ini kuasa ini. Saya berbicara kuasa. Jadi kalau kita sudah tidak menggunakan nafasnya Allah, masa kuasa kita hilang? Tuhanku dahsyat, aku tolak di dalam nama Yesus. Mana ada nolak pakai mulut diam? Iya. Ya kan? Nggak ada. Musuhmu adalah si iblis. Lawanlah, maka dia iblis akan lari. Lawannya pakai apa? Dipikir kita orang gagu. Ini kuasa, Bu. Kenapa perkataan kita kuasa? Ada kuasa karena ada nafas. Nefesi. Ya, Bu. Ada ruah. Teanustos. God's breath. Ini nafasnya Allah. Jadi jangan aniaya kuasa ilahi terjadi. Ada dalam diri menolak kuasa ilahi. Lagi dikasih hidup malah dicekek sendiri. Lihat di film-film tuh. Disumpel pakai bantalnya mati kok. Kenapa orang pintar jadi bodoh sekarang? Iya. Kehilangan akal sehat. IQ tinggi, akal sehat kagak ada. Uang banyak, empati hilang. Titel banyak, kehilangan rasa kemanusiaan. Mau jadi apa? Itu yang dibilang merusak gambar Allah. Dendam, cinta akan uang, ya, makan banyak-banyak, itu juga merusak gambar Allah. Nafsu soalnya. Jadi bicara alam roh.
terikat dengan sesuatu barang yang dikeluarkan dari farmasi, itu juga merusak gambar Allah. Justru itu merusak gambar Allah pertama-tama. Dan Obat-obatan. akhirnya penyebabnya apa? Bolak-balik kepada mereka. Dan setiap barang yang keluar dari tangan mereka, kita sebut obat, padahal itu adalah poison, toksin. Opini aja kan? Makanya dibilang parmakea, sihir, kita kena sihir. Jadi orang kalau tergantung dengan itu, ya, maka kita sebenarnya sedang membunuh, merusak gambar Allah dalam diri kita. Tetapi bagi kita yang nggak mengerti, memang saya nggak ngerti dulu, ya kita karena bodoh, karena dibodoh-bodohin. Sekarang ketika kita mengetahui, sampaikanlah kebenaran, walaupun dunia mengkecilkan kita. Tetaplah berjalan dalam kebenaran, walaupun sendiri. Nggak perlu rame-rame, tapi dunia konsepnya rame-rame. Makanya dia konsep dunia adalah kualitatif. Tetapi di mata Tuhan, kualitatif. Tuhan melihat hati, bukan melihat jumlah. Amin. Amin, Pak. Ada Luar pertanyaan biasa. Ya, Pak, tolong dulu dijawab. Iya ya, ini Bu Kety tolong ini mengenai hubungan vaksinasi dengan perzinahan rohani dan penyembahan berhala. Terima kasih. Apa hubungannya, Pak? Njus dengan perzinahan rohani dan penyembahan berhala ini dari tadi. Ya. Jangan membuat sesuatu yang menyerupai aku. Aku adalah Allah yang pencemburu. Di Keluaran kalau nggak salah. Witchcraft, buatan tangan manusia. Jangan menjadi berhala. Paham nggak? Jadi jangan menggantikan segala sesuatu hidup kita dengan barang fana. Itu adalah witchcraft. Gitu. Jangan membuat bagimu patung, witchcraft, buatan tangan manusia, menggantikan kuasa Allah. Saya nggak perlu apa-apa kok. Itu namanya percaya sepenuhnya. Gitu. Ya. Saya tidak mau menyinggung, tapi saya mau kasih tahu kuncinya. Jangan, makanya gini, kenapa kita harus puasa apa segala macam? Karena hidup kita ini bukan dari makan, tapi dari roh. Wow. Roh yang bisa membuat kita nggak lapar ya, Pak ya. Roh yang bisa. Roh, ada orang nggak makan setahun. Betul. Hidup. Roh yang bisa membuat kita mempengaruhi segala sesuatu. Wow. Kita ini makhluk roh. Betul sekali. Sadari itu. Dunia yang menggiring kita dengan segala macam imajinasi. Wah, enak ini. Ada ayam, ada asap-asapnya. Apa yang kita dapat? Itu ayam GMO, ayam yang sudah penyakitan akhirnya ya. Akhirnya apa? Orang kanker, gula. Wow. Sudah disiapin pabrik insulin. Muter itu. Dan sebagainya. Gigi kita dikasih. Segala macam. Akhirnya apa? Banyak karangnya. Enaknya sebentar doang. Ada mie apa segala macam kan. Besoknya apa? Banyak karang, akhirnya cabut dan industri mereka jalan. Sekarang ada vinil. Semua jadi industri, intinya begitu. Bibir jadi industri, hidung jadi industri, ya, bulu mata jadi industri, alis jadi industri, penyakit jadi industri, ya kan? Keadilan jadi industri, ya. Cinta juga jadi industri. Coba lihat sekarang. Cinta jadi industri. Ya. Rajin-rajin pada mempercantik diri supaya ada yang melirik. Itu aja kan kuncinya. Apa sih? Karena dia membangun imajinasi supaya menurut dia, ketika orang melihat dia, orang terimajinasi bahwa wow, I want it. Gitu. Kita semua membangun topeng kehidupan, kemunafikan di dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi memancarkan kemuliaan Allah. Kita lebih kepada yang kelihatan secara fisik. Betul sekali, Pak. Itulah tipuan-tipuan media, tipuan-tipuan imajinasi. Mari sekarang kita berimajinasi kepada dia. Kita nggak takut dengan apapun juga. Kenapa kita pakai begini? Karena dosa kita pakai baju-baju begini. Dulunya kita nggak pakai baju, kita pakai baju kemuliaan, jubah kemuliaan. Nggak ada kita merasa bahwa ini ada tabu dan nggak ada. Karena kita kehilangan kemuliaan Allah. Karena manusia kehilangan kemuliaan Allah, dia membuat kemuliaannya sendiri. Kemuliaannya Allah itu kualitas. Tetapi kemuliaan dunia
dia hitung dengan angka. Makanya kenapa angka tadi? Kita dikuasai oleh angka 0 sampai 9. Bolak-balik itu, di angka di bank banyak, gaya, kuat banget tuh badan, seger jalannya ya. Bangun pagi enak, hari ini mau makan apa, mau beli apa. Begitu turun, bayangkan, belief system kita hanya angka. Sekarang nih, rajin-rajin tuh. Dulu tuh kan rajin-rajin di awal-awal, setiap jam 4 sore, rekor naik, katakan gitu ya. Saya bilang, kok kayak SEA Games ya? Kok kayak Olimpiade lah? Indonesia meraih medali emas. Jadi gitu. Sekian. Dia pikir kita goblok apa ya? Manipulasi permainan angka juga ada di mana-mana. Di pajak juga ada. Orang mau bayar pajak. Yang foundation juga, mereka tidak bayar pajak. Kenapa? Ada manipulasi yang mereka mainkan gitu. Supaya apa? Tapi kelihatannya apa? Yang kelihatan, dermawan ya kan, bagi-bagi kan. Perhatikan itu. Dan Bapak belajar ekonomi juga apa? Tujuannya apa? Mengajarkan kita bagaimana mengolah biar kita berhutang. Coba lihat, ada yang menawarkan jaminan kesehatan. Apa yang ditawarkan? Dia menjual ketakutan. Semua konsepnya apa? Ketakutan. Betul banget. Ntar kalau mati, ntar kalau sakit gitu ya Pak. Udahlah pokoknya gitulah. Untuk saya dari dulu, kenapa roh saya lalu nolak? Kok saya jadi suruh ngandelin ini, kenapa? Katanya kita anak Tuhan. Gimana ya? Saya nggak pernah mau. Dan mereka gagal kalau mau meraih saya. Makanya saya nggak pernah dekat dengan orang-orang yang menawarkan itu. Gagal, kenapa? Patah dia, malah saya ceramahin. Berarti kamu ngajar saya nggak mengandalkan Tuhan? Ya enggak dong. Gini-gini. Tapi yang saya rasakan dia tidak membuat saya itu. Kenapa? Karena ada ini. Lah belum mati udah disuruh ini. Ya kan buat yang belum mati. Betul. Urusan dia lagi lah hidup lah. Saya aja serba terbatas kok. Gitu loh. Bikin beban. Harus bayar inilah per tahun. Lama-lama. Jadi itu cara membangun iman. Dengan membangun narasi. Dengan membangun opini. Gitu. Opini yang mau dibangun dia dengan narasi-narasi. Kalau kita tidak punya pemahaman alam roh yang kuat, maka kita akan gampang sekali dikuasai oleh opini-opini tadi. Dan apa yang terjadi di Indonesia? Cuma permainan opini kok. Lihat orang-orang membangun opini, datang ke situ, pura-pura datang menengok orang. Gimana kehidupan kamu gini-gini? Disorot kamera. Apa yang terjadi? Mau itu orang kan? Gak usah lah kita hidup dengan ibu. Dan anak-anak Tuhan tahu bisa melihat itu dengan transparan. Pura-pura loh. Ya untuk menutupi kehidupan kita yang jahat dengan itulah cara iblis. Sehingga kita nggak pernah jadi orang baik. Karena kita anti koreksi. Kita juga tidak membuka diri kita untuk dikoreksi. Malah kita tutupi dengan segala macam. Dan semua itu dibayar pakai mamon. Kalau nggak ada mamon, nggak ada yang mau ngurusin untuk membangun opini tadi. Membangun apa istilahnya? Pencitraan. Dan semua itu namanya apa? Semua itu namanya promosi. Propaganda. Semua bicara, itu cuma konsep-konsep media hebat tuh, media kurang ajar. Media semua melihat media. Iya, sekarang. Makanya kenapa kita disuruh masuk ke dalam rumah, lihat televisi, lihat media sosial. Lihat televisi, gede-gede. Itu adalah proses mereka memprogram kita. The most basic programming on mind control is repetition. Dia ulang. Sehingga kita seperti menghafalkan Pancasila. 1, Ketuhanan Yang Maha Esa. 2, jadi sel kita di dalam tubuh kita ada yang namanya instrumen namanya sel. Itu merekam semua apa yang kita dengarkan. Dan jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situ akan terpancar kehidupan. Jadi merenungkan, dia masuk, mulai merenungkan, muncullah pikiran, ngeri ya. Aduh, di sini begini perasaan ketakutan. Lalu apa? Ngumpet. Cara berlindunginya pakai baju astronot. Lupakan Tuhan semua. Pernah nggak kita lihat itu? Waspada dengan tipu muslihat iblis. Andalkan Tuhan. Banyak doa. Ya, tengking dia. Nggak pernah ada yang ngomong. Sekarang orang bersin aja. Tidak pernah ada yang bilang, Tuhan memberkatimu. God bless you. Yang ada begini. Ya. Salaman begini. Saya harus sampaikan ini. Kenapa? Karena di sini ada kuasa Allah. Tangan ini punya kuasa.
Ketika kita mengangkat tangan, kita menerima berkat dari surga. Ketika kita tumpang tangan, kita mengempatasikan kemuliaan Allah ke dalam orang yang kita tumpang tangan. Ini yang dibilang transfer roh. Jadi virus itu adalah transfer roh. Jelas ya? Jelas Bapak Ibu? Jelas banget Pak. Ya, supaya sampaikan kepada yang lain. Jangan kita tertipu. Virus itu adalah peperangan spiritual. Virus itu adalah vibration of us. Bapak Ibu dari luar negeri bahasa Inggris jago lah. Saya mah belepotan. Ya, as kita vibrate. Jadi tubuh kita ini memancarkan sama seperti wifi. Ya, itu. Tapi begini Pak, tapi begini Pak, mereka itu menghancurkan kita bukan dari itu aja Pak, dari udara juga Pak. Saya tahu. Jadi mau nggak mau kita ya pakai ginian Pak. Kalau enggak gimana? Nanti dulu, iya. Salah. Oh salah. Kata mau nggak mau tidak boleh keluar dari mulut anak Tuhan. Oke. Itu namanya menyerah. Itu namanya menerima menjadi budak. Ketika tubuh ibu sempurna di balik itu, apapun dia tahir. Oh, benar-benar. Makanya dari kecil kita sudah dihancurkan dengan kimia sintetis tadi, sehingga kekuatan kita tinggal 20%. Jadi dia mau buru-buru ngebom. Jadi semua yang dilakukan ini kayak apa ya? Kayak ngebom. Tapi nggak mati-mati nih orang nih. Gitu loh. Gua bom deh. Gua dikasih segini kurang nih kadarnya. Tambah lagi, tambah C. Tambah. Dan sekarang ini, itu dia punya kadar lebih semakin tebal. Ya, kadarnya. Kalau mereka mengatakan begini-begini, udahlah. Namanya yang punya acara ya suka. Yang punya hajat lah. Ini kan kayak pesta perkawinan anak domba Allah. Ada IO-nya juga. Coba cek deh. Ada IO nggak? Karena mereka bekerjanya keroyokan. Because of apa? Because of money. Because of mammon. Kalau nggak ada money, mana mau keroyokan. Ya. Ada IO. Event organizer, you know? Ada. Setiap event organizer itu kan apa? Ada panitia-panitianya kan? Iya. Dokumentasi lah, publikasi lah, ada logistik lah. Si Ilu. Gitu loh. Itu konsep-konsepnya seperti itu. Tetapi siapa yang menggerakkan untuk kenapa orang seluruh dunia? Karena di belakang ini semua atas kendali United Nations. Dan semua underball-nya yang ada di situ. WHO, ya kan? IMF, UNICEF, UNESCO, semua bidang kehidupan ada di bawah kendali mereka. Jadi setiap negara yang menjadi anggotanya harus meratifikasi aturannya. Kalau enggak, diembargo. Gitu doang kok. Tapi saya pikir-pikir kok mau ya kita digituin ya? Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang dahsyat. Kok kita mau menjadi budak? Iya. Aneh. Saya nggak mau, aku tolak, aku nggak mau jadi budak. Ya, aku lebih milih pikul salib daripada aku harus jadi budak. Cuma sebentar kok. Hidup ini sementara kok. Masa kita mau lepaskan kehidupan kekal dengan kesenangan cuma sebulan 2 bulan? Mending malam ini besok pagi kita udah bangun. Coba, ada yang menjamin besok pagi bangun nggak? Nggak ada. Ya, 1 jam ke depan kita juga nggak tahu tuh. Terus kita masih berpikir, aku mau begini aja. Udahlah, mumpung ya, saya kasih tahu nih, mumpung. Jangan lepaskan kesempatan emas. Mumpung kita sadar. Segera kembali. Kalau selama ini kita sudah banyak salah, selama ini kita sudah banyak jahat, banyak ini, masakan ya kita mau jadi pengkhianat seumur hidup. Segera hentikan. Kita kembali. Ini kesempatan peluang emas. Kita dulunya brengsek, tapi di garis akhir, mendekati garis akhir, kita bertahan terus dan akhirnya kita jadi pemenang. Amin. Jangan lepaskan kesempatan, tinggal sebentar lagi. Kenapa iblis bekerja luar biasa? Dia menginginkan roh perbudakan, roh perpecahan. Kenapa? Dia di dalam alam roh dia melihat bahwa Tuhan sedang mempersiapkan penjemputan besar-besaran kepada kita. Amin. Bagi mereka yang
setia menanti-nantikan dia sampai pada akhirnya. Shalom Pak. Shalom. Ya, saya setuju dengan Pak Dharma ya. Dan saya memang banyak mengikuti video-video dari Bapak juga untuk lebih. Saya dikejutkan dengan 2 pertanyaan yang sempat itu terdengar di telinga saya, Pak. Yang pertama adalah, kamu halu, kamu terlalu banyak mimpi. Yang namanya ini tanda binatang itu kan, itu mereka anggap sebagai physically ya, mereka nggak akan bisa terima itu dalam spirit ya Pak. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua adalah, kamu nih ya, mau-maunya aja dibodohin, itu kan memang sudah propagandanya mereka. Yang satu ada yang dibuat pro, yang satu ada yang dibuat kontra, yang ditampilkan di media. Itu Pak, mungkin saya serahkan ke Pak Dharma untuk penjelasannya dalam versinya Pak Dharma gitu Pak. Terima kasih Pak, terima kasih Bu Kety. Ya. Apa yang terjadi itu adalah cara kita untuk worship of science. Jadi ini kan gara-gara metodologi pembuktian empirik, sehingga orang selalu membawa kita dengan konsep-konsep science. Ini kan produk science. Tujuannya apa? Supaya kita worship of science. Jadi lewat science kita meninggalkan Tuhan. Tuhan harus selalu bisa diukur. Diukur dengan apa? Angka. Makanya mereka selalu pakai angka kan? Karena jadi tolak ukur. CT sekian, angka apa, semua lah angka. Ya. Jadi, apa ya? Kuasa Tuhan yang ajaib itu nggak ada di dalam konsep mereka. Jadi kalau ada mereka menggunakan kata halu, ya, cocokmologi, saya sudah sampaikan tadi, mereka sudah siapkan itu. Untuk apa? Untuk terjadinya adu domba. Mereka yang worship of science akan berhadapan dengan orang yang worship of God. Karena memang nanti akan ada penapihan. Bukan Tuhan yang menafikan, kita sendiri yang dengan alasan kenyamanan tidak mau kayak ini ya, comfort zone. Itu istilah mereka, bukan comfort zone itu. Ya. Inbox, out of the box, itu istilah mereka. Mereka sudah memberikan kita istilah-istilah yang kita pakai, dan kadang-kadang kita merasa, enggak, jago ya, gue pakai istilah-istilah begini. Enggak, itu istilah mereka. In garbage, out garbage. Ya. Terus, SWOT analysis. Semua yang kita pahami selama ini, itu adalah konsep textbook. Makanya kenapa setiap orang yang mau meraih suatu lulusan kesarjanaan, dia harus menggunakan apa? Dia harus patuh dengan tata cara penulisan, menggunakan footnote. Artinya apa? Kita ini budak. Slave, kita hanya ngekor. Kita nggak punya pendapat. Kita tidak berani membuka kebenaran. Tapi kita merasa hebat. Padahal nyontek. Kita nggak menjadi inventor. Kita dididik tidak berani berbeda pendapat. Padahal demokrasi itu adalah beda pendapat. Artinya kita berpikir. Bukan didengkul. Kita berpikir. Orang yang berpikir sehat berarti frekuensinya dengan Sang Pencipta itu begitu mulus. Ya, diberikan berpikir. Supaya apa? Memilih takut akan Tuhan. Jadi jangan takut, Bu. Semua jebakan-jebakan Batman. Ini halu. Itu jebakan Batman. Oh, kamu korban, kan ada ini. Kamu korban film. Enggak, udah. Memang kita disetting mindset kita oleh film. Gitu loh. Tujuannya supaya apa? Supaya kita ketika kita bisa tahu kebenaran, mereka tidak mau kebuka kebenaran ini. Sampai kita terjebak, baru menyesal kemudian. Makanya penyesalan selalu di belakang, karena kita selalu terjebak. Selama masih ada, selama masih berlangsung, kita akan ribut dengan mana datanya, ya, mana teorinya, mana jurnalnya. Kita bermain dengan data supaya kita terlambat mengantisipasi. Mereka enak aja udah jalan ke sana. Tujuannya itu
Ada udang di balik batu. Jadi lihatlah setiap peristiwa. Peristiwa ini alami atau engineering. Dan saya bisa tahu, roh kita bisa tahu itu engineering, itu manipulasi apa? Itu alami. Kuncinya satu, kalau itu alami, kita nyaman, kita damai sejahtera. Tapi kalau bukan dari Tuhan, genetik, itu roh kita, ya. Jadi kalau ada ilmu yang mengatakan bahwa kita ini adalah korban genetik, itu manipulasi. We are not victim of gene. No. Silakan Ibu pelajari dari ini. Pelajari itu. We are not victim of gene. Kita ini korban daripada apa? Permainan subconscious. Permainan alam bawah sadar. Sebenarnya alam bawah sadar itu Ibu katakan kalau kita apa? Alam roh. Gitu. Kita dipermainkan. Ya jelas dong, tidak sadar, orang tidak ngerti. Gitu. Secara tidak sadar, ya betul secara tidak sadar, karena kita, ya alam roh kita yang dimainkan. Dia taklukkan dulu jiwa kita. Kalau jiwa kita takluk, tubuh mengikut. Gitu. Gitu ya, Bu. Tuhan Yesus memberkati Ibu dokter. Haleluya. Nah, saya kasih tahu lagi nih ya. Kenapa ilmu tubuh itu dibagi? Biologi, ada ilmu jiwa, ilmu rohnya nggak ada. Iya. Ya, Kenapa begitu ya? Kenapa dia bagi? Jadi duitnya banyak. Oh. Kalau dia jadikan satu ini, maka nggak jadi duit. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. Luar biasa, Bapak. Dia rusak dulu. Iya, betul banget. Dan setiap ilmu tubuh itu ada spesialisasi. Mahal pula sekolahnya. Ya. Dan setiap spesialisasi punya alat perintilan sendiri-sendiri. Mahal sekali. Jadi duit. Goblok lah kita. Dan dari sekolah, elementary school itu 6 years. Secondary school, 6 years. 6 tahun. 6 ya kan? Terus coba cek. Ada juga yang kuliah harus 6 tahun. Dan sekarang dia sedang bermain dengan gambaran musang berbulu domba, bagaikan malaikat. Makanya image itu dibangun lewat apa? Lewat kostum-kostum. Dan angka 6 selalu mengintimidasi kita dari mulai sekolah. Kalau kurang dari angka 6, nggak naik kelas. Makanya apa? Barang siapa berhikmat, dia menghitunglah bilangan. Bilangan itu adalah 6. Jadi jangan tunggu angka itu. Dihitung bilangannya. Justru hikmat itu tujuannya apa? Berhikmat kepada Tuhan untuk memecahkan simbol-simbol rahasia mereka. Nah, Pak, kalau 666 itu satu orang atau kelompok tuh, Pak? Yang dinamakan anti Hamasyah itu, anti Kris. Baik-baik, itu simbol, Ibu. Iya, simbol. Simbolnya mereka punya kelompok. Dia bermain dengan simbol kelompok itu. Ya. Iya. Simbol, ya. Seperti ini, WWW, itu apa? Itu 666. Iya, betul. Ya, itu kan dari angka Ibrani itu. Hebrew. Va. Ya. Dia main dengan kode-kode seperti itu. Lihat aja di barcode. 2 garis awal itu kalau dibuka itu 6. Yang tengah ada 2 garis juga tengahnya itu 6. Di ini juga dia 6. Tapi orang bilang, oh itu kan dari dulu. Iya dari dulu. Kan dari dulu kan proses dia untuk membentuk supaya ekosistem dia jadi. Jadi kalau bilang dari dulu juga udah ada. Saya udah dengar tuh dari dulu juga ada. Ya memang mereka kan try and error. Dicoba dulu supaya orang tuh melekat, terbiasa, sehingga orang menganggap bahwa ini hal biasa. Cara menjebak orang itu buat dia jadi biasa, gitu loh caranya. Saya kalau mau menipu Ibu Kety, saya pinjam misalnya, 100 juta. Bu, saya bayar 2 bulan, 3 bulan. Oke, begitu Ibu pinjamkan, 1 minggu saya kembalikan. Apa Ibu nggak percaya sama saya? Percaya dong. Iya. Bu, saya pinjam lagi 5 juta. Ibu pinjemin. Saya nggak pakai uangnya.
Saya bayar dalam 6 bulan. 2 minggu saya kembalikan. Padahal saya nggak pakai. Saya lagi membangun kepercayaan. Percaya saya. Oke. Saya sekarang minta 10 miliar. Setelah itu saya kabur. Gampang kok cara manipulasi manusia itu. Makanya lihatlah segala sesuatu dengan mata rohani. Luar biasa. Ada lagi? Sudah setengah 11, Bu. Ya. Ini ada 3 orang lagi nih, Pak. Oke. Silakan. 3 ya terakhir ya. Satu aja. Iya, 3. Goldie Team, silakan Goldie Team. Satu aja pertanyaannya ya, Goldie Team ya. Kepalanya dong. Apa Ya. bukanya? Dibuka mic-nya, dibuka dulu. Ya, silakan. Kameranya sebentar, malah saya matikan. Halo. Oh iya, ini yang mau saya tanyakan tentang agenda pertemuan yang di Pulau Bali itu, mungkin ada bisa memberikan sedikit keterangan karena itu cukup kuat sekali auranya. Itu aja, terima kasih. Bapak tadi bicara aura, itulah vibrasi, Pak. Iya. Hal yang terpancar, itulah virus, Pak. Virus itu seperti itu. Jadi tubuh kita itu memancarkan. Tapi kalau Bapak bilang seperti itu, saya ini males bahasa gitu, Pak. Bahas kayak gitu. Lebih baik Bapak nanti kontak saya aja, Pak. Karena nggak ada gunanya kita bahas. Ya. Yang perlu kita lakukan doa puasa. Ikat segala roh-roh yang akan mereka pancarkan, mereka tularkan. Itu aja. Kalau Tuhan tidak menghendaki, batalkan dalam nama Yesus HaMashiach. Kalau perlu pesawatnya jatuh. Kenapa rupanya? Kita mau disiksa kok. Betul. Ya saya cuma minta, tapi tolak dalam nama Yesus, ikat segala roh-roh di udara. Kita melakukan pertempuran mulai sekarang. Pertempuran spiritual. Siapa yang menguasai alam spiritual, alam roh, dia menguasai alam fisik. Dalam nama Yesus HaMashiach. Amin. Sampaikan segala sesuatu dengan perkataan yang bergelora. Karena dari situ terpancar kuasa. Jangan jadi orang loyo-loyo. Ya. Baik, terima kasih. Itu tampilkan. Tidak ada wajah ketakutan. Iya. Tetap teguh. Jangan takut. Rest. Sudah tidak ada lagi pekerjaan rumah. Karena Yesus sudah mengalahkan semua musuhnya. Dia naik ke surga. Dia Allah Bapa Yahweh memproklamasikan kemenangannya di depan musuh-musuhnya. Dia beri makan kita di depan musuh-musuh kita. Semua musuh-musuh kita sudah ada di bawah tumpuan kaki kita. Kita duduk bersama-sama dengan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi bukan kita yang berperang. Wow, Tuhan sendiri yang berperang untuk kita. Haleluya. Iya. Alex dulu ini, Pak. Sedikit-sedikit Tuhan nih ya. yang berperang buat kita. Kita adalah pemenang. Amin, Bahkan Pak. tidak pemenang. Kenapa? Kita udah menang nggak pakai perang. Amin. Iya, itu Bapak akan turun menghancurkan mereka, Pak. Babylon ya, semua yang dari Babylon. Ya, Tuhan sendiri. Iya, Tuhan sendiri. Kerjakan aja, jangan mengeluh, udah kerjakan. Betul. Saya percaya Indonesia menjadi tempat awal revival dunia. Amin, Pak. Amin. Gimana itu? Jangan pakai otak. Amin. Ya. Kesempatan dari Tuhan. Pergunakan dengan sungguh-sungguh. Kita akan menjadi revival, kebangkitan rohani dari Indonesia untuk menyelesaikan masalah dunia. Dari Indonesia. Saya amini itu. Karena Indonesia the land of harmony, pusat the land of harmoninya dunia. Indonesia adalah bumi Nusantara yang paling kaya di seluruh dunia. Makanya kenapa diperebutkan? Jangan mau kita jadi budak-budak. Jadikan Tuhan menjadi raja, itu aja penting. Raja, bukan siapa-siapa. Bukan kuasa-kuasa di udara. Penguasa. Tuhan Yesus HaMashiach menjadi raja. Selesai. Setelah itu tidak ada ketakutan. Ketika kita tidak mengandalkan dunia, maka kita akan merasakan kuasa ilahi sempurna bagi hidup kita. Tapi kalau kita masih bagi-bagi separuh-separuh, seperempat-seperempat, kuasa Tuhan tidak akan
kita rasakan sempurna dalam hidup kita. Betul banget. Karena ketika sempurna, maka kita mengandalkan sepenuhnya. Tapi kalau kita masih separuh-separuh mamon, nggak akan kita. Nggak akan bisa ada mujizat. Nggak dapat apa-apa. Tangguh. Tidak ada dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Betul. Tangguh. Jadi kalau mau hitam-hitam, putih-putih. Kalau nggak suam-suam kuku atau nggak dingin sekali kan. Pisahkan dari dunia. Kalau ini dingin sekali, jangan suam-suam kuku. Kita Pisahkan dari dunia ya Pak ya. In between. Nggak bisa in between. Itu namanya apa? Menduakan Tuhan. Aku adalah Allah yang pencemburu. Ya. Gitu loh. Ya, Katie aja nggak mau diduain. Nggak mau saya. Saya udah pisah dari dunia Pak. Ya, udah pokoknya pada dasarnya kita tidak mau diduain. Gitu loh. Dan kita selalu mau nomor satukan. Demikian pula Bapak Yahweh, Allah Bapa tidak mau. Gampang lah, gitulah. Kalau kita nggak mau, kita jangan lakukan. Makanya sama lah. Makanya itu yang bilang gambar Allah. Segala citra Allah ada dalam diri kita. Jadi kita harus menggambarkan. Kita tampilkan bahwa kita ada Tuhan di dalam diri. Jadi nggak ada ketakutan. Sama sekali. Betul. Baru iblis takut. Tapi kalau kita tampil. Nah itu Maidi Pak. Itu Maidi. Cepetan Maidi, satu aja. Oke, satu Pak ya. Kita kan Bapak bilang kemarin, aku sering ngikuti channel Bapak itu ada kata tesel Pak ya, sel. Itu berhubungan dengan ya tubuh Pak ya. Nah sekarang ini kan banyak sekali makanan ini Sel itu gambar Allah Pak. Ya. Sel itu gambar Allah. Pahami dulu nih. Jadi Bapak bisa hebat kayak gini tuh karena ada gambar Allah. Nah bahasa Ibrani-nya TSEL. TS itu kebenaran, EL itu Elohim. Jadi, ya, kenapa operator komunikasi menggunakan seluler? Gitu. Itu, Pak. Nah, ini harus dipahami. Ini yang dirusak sekarang, gambar Allah. Itu gambar Allah itu, Pak. Jadi cuma itu aja kok. Kalau Bapak nggak ada gambar Allah, Bapak nggak ada bapaknya. Ya. Bapak nggak bisa bikin anak. Betul. Ya, Bapak nggak bisa membuatkan seorang anak yang ya nggak bisa. Dia nggak akan hidup karena bukan dari Allah rohnya. Betul sekali Pak. Ovum dengan sperma ketemu, ya, dengan sel telur ketemu, di situlah dia berkembang. Secara supranatural, bukan pekerjaan ibu. Iblis. Ibu cuma makan doang. Ya, makanya jangan pernah ada yang ibu bilang kamu berdosa sama ibu. Enggak. Kamu harus tunduk sama Tuhan, anak. Jangan sama mama nggak apa-apa, tapi sama Tuhan. Sama mama kamu nggak tunduk nggak apa-apa, tapi sama Tuhan kamu jangan. Jangan pernah ada yang merasa berjasa kepada anak-anaknya. Tuhan marah. Jangan ambil alih kemuliaan Tuhan. Ya. Firman Tuhan juga dalam Matius 10 ayat 37. Kalau kamu melebihkan orang tuamu lebih daripada aku, kalau kamu melebihkan anakmu daripada aku tidak mengenal engkau. Ya. Jadi apalagi yang di luar orang tua yang suruh-suruh kita. Itu kan akibat dari itu, Pak. Bapak tahu kan, Pak? Akibatnya kalau kita kena yang tadi Bapak tonjokin ke kepala itu ya, maksudnya tahu kan? Iya, tahu. Diinjus gitu. Itu kan akibatnya mereka kan menghapus nggak bisa hamil lagi itu, Pak. Kan tadi saya bilang, Bu, ini kan efeknya, Ibu. Efeknya. Dia nggak bisa gitu karena gambar Allah rusak. Iya. Wah. Ya, iya makanya. Luar biasa makanya lihat di video saya. Gambar Allah itu yang dirusak. Iblis itu cuma satu, merusak gambar Allah dengan berbagai macam cara. Nah, gambar Allah itu dalam tubuh kita itu sel. Ibu bisa matanya kedap-kedip ini karena sel ibu masih bagus. Dan di dalam tubuh kita ada listrik. Listrik itu yang bisa bikin mata ibu kedap-kedip, darah ibu naik turun, itu ada listrik. Itu. Listrik ini dia punya power plant dari mana? Dari roh Allah. Makanya ilmu listrik itu belajar dari ilmu supranatural. Gitu loh. Kita ini kayak radio, tergantung siaran mana yang kita terima, dari stasiun mana. Dan dia mau merusak supaya kita tidak lagi menerima siaran dari surga. Dia mau rusak dengan apa? Merusak sel tadi, membuat reseptor baru. Bagaimana caranya membuat reseptor baru di dalam sel manusia? Ya pasti dimasukkan lewat sesuatu ke dalam tubuh kita, entah lewat makan, entah lewat apapun juga itu. Ya, supaya menjadi receiver.
bisa menerima siaran, tidak menerima siaran dari surga, menerima siaran dari lain. Setelah itu apa? Tubuh kita akan dikendalikan secara total. Makanya nanti akan banyak manusia dibilang kayak robot, kayak zombie dan sebagainya. Karena dia dikendalikan oleh apa? Gelombang. Luar biasa. Dia dikendalikan pakai gelombang, kayak remote control gitu loh. Kayak mobil-mobilan, pernah nggak lihat tuh? Kayak misalnya orang main drone. Iya. Seperti itulah hidup kita. Kalau sudah ada reseptor. Makanya kenapa mereka mengejar itu, supaya itu terjadi secara cepat, sesuai dengan time frame-nya mereka. Karena dia kejar-kejaran dengan waktu kedatangan Yeshua HaMasyiah menjemput kita di dalam perkawinan anak domba. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Tetap pertahankan iman sampai kepada garis akhir, berapapun resikonya. Amin. Saling mendoakan ya Pak, doakan ya Pak ya, anak-anak Tuhan semua. Berjalan dalam kebenaran walaupun sendiri. Karena hubungan dengan Tuhan adalah hubungan privat. Orang tua kita tidak bisa menolong. Betul. Atasan kita tidak bisa menolong. Anak kita tidak bisa menolong. Saudara kita tidak bisa menolong. Hanya hubungan kita dengan Dia. Yes. Amin. Amin. Jangan Pak. tergantung dengan apapun juga di dunia ini. Lepaskan apa yang terlepas di bumi, terlepas di surga. Apa yang terikat di bumi, terikat di surga. Amin. Yes. Biasa. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Tepuk tangan buat Bapak Dharma. Dia berkuasa. Iya, terima kasih. Amin. Terima kasih Pak. Hebat, luar biasa. Terima kasih. Kalau ke Medan datang, Pak. Nggak punya surat vaksin. Kalau ke Medan pasti hadir, Pak. Di rumah aja lah Pak, sama dengan saya juga di rumah Pak.